Halo guys, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini kok dingin. Hari ini tanggal 19 September, hari Jumat. Makanya saya pakai batik, guys. Saya ada di daerah Sugamo. Sugamo salah satu tempat yang ada di Tokyo. Hari ini dingin. Ntar tak ceknya berapa derajat ya. Enak kalau kayak gini. Mungkin kemarin hujan ini ya. "21, hore. Nih, 21. 21 derajat. Puji syukur. Karena saya ada di negaranya orang, guys. Selamat pagi. Hari ini saya ada di daerah Sugamo Station. Saya mau jalan-jalan di sekitar sini karena saya berlibur sampai 13 hari ke depan. Saya coba siap-siap ya. Hore, hari ini dingin. Hai, apa kabar? Hari ini sebentar ya. Cek. Cek satu, cek satu. Kok nggak bunyi? Cek satu, cek. Oke. Hari ini saya ada di daerah Sugamo. Ini apa? Oh, bantal. Selimut. Nah, ini kondisi. Good morning. Nah, oke. Good morning, salam dari Sugamo.
Hari ini hari Jumat tanggal 20 September. Makanya saya pakai baju batik. Karena kalau di hari Jumat itu di Indonesia pakai baju batik. Nah, semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Untuk perjalanan ke luar negeri itu kita bisa belajar banyak. Salah satunya kita belajar tentang timing ya. Terus kemudian kita juga bisa belajar tentang perencanaan. Kita juga bisa belajar tentang keuangan. Kita juga bisa belajar tentang budgeting finansial. Banyak yang kita bisa pelajari karena saat kita berpergian ke luar negeri tentu saja kita harus mempersiapkan dengan semua dokumen yang ada, dengan mungkin persiapan yang harus dilakukan, berapa yen yang akan kita bawa, terus kemudian kita mesti pakai baju apa. Hari ini 21 derajat tanggal 18 atau 19 ya. Ya kurang lebih segitu ya hari Jumat. Nah, saya sedang muter-muter di Sugamo. Hai, good morning. Oh, ini ternyata tempat sekolahan anak-anak. Hai. Ternyata masuknya pakai pin semua. Ah, itu ada anak-anak kecil. Senangnya. Nah, kemarin panas 33, hari ini 21. Jadi ya bersyukur sama Tuhan karena cuacanya kalau sejuk gini tidak berkeringat. Tetapi kalau misalnya cuacanya sejuk kayak gini, pakai baju seperti ini pun tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menyesuaikan baju yang mau dibawa, kemudian berapa banyak peraturan pun harus kita pelajari dengan baik. Contoh, saat di lift atau di eskalator, berdirinya di mana? Di kiri kalau mau berhenti, kalau mau jalan harus di kanan. Itu kalau di Tokyo. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin peraturannya berbeda lagi. Nah, kalau misalnya tentang peraturan di airline juga kita perlu pelajari dengan baik. Kenapa? Kalau misalnya kita overweight, maka kita bisa biayanya itu lebih mahal. Karena kalau kita overweight, biayanya itu per kilo itu bisa 500.000 atau bisa 1 juta. Itu akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau misalnya kita menata dengan baik. Kalau kita tata dengan baik, maka pengeluaran ekstra yang tidak perlu harusnya tidak akan keluar. Tetapi kalau misalnya penataannya itu tidak benar karena kita malas baca. Saya berangkat dari Surabaya tanggal 16, kemudian sampai di Hong Kong. Saat sampai di Hong Kong tanggal 16 itu siang. Kemudian saya pergi ke daerah Wan Chai itu jalan-jalan sampai jam 9. Kemudian jam 9, jam 10-an saya ayo ke Mas. Kemudian dari situ saya bisa sampai lagi di bandara. Nah, ada hal unik yang saya betul-betul perlu kasih notice gitu. Jangan sampai barangmu itu ketinggalan. Itu bahaya, apalagi dokumen, apalagi paspor, apalagi boarding pass masih bisa, handphone. Kita jaga baik-baik. Kemudian kita pakai koper yang nyaman, yang nggak berat. Kita mau bawa apa? Jadi jangan sampai bawa Indomie terlalu banyak.
tetapi akhirnya kita overweight. Dengan kita overweight, maka biayanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita beli di negara tujuan. Itu yang bisa saya pelajari. Saya baca dulu, saya lihat dahulu, saya lihat di YouTube, saya lihat di website, sehingga perjalanan saya itu lancar. Nah, saat saya di imigrasi, saya harus tahu apa yang boleh saya bawa, apa yang nggak boleh saya bawa. Kemudian, Ohio Gus Emas itu selamat pagi. Nah, kalau misalnya ternyata saya bawa buah di Tokyo, itu akan jadi berbahaya sekali. Kenapa? Karena itu dilarang. Karena di saat di Tokyo, kita hampir mau keluar bandara itu, ada kayak ada kayak anjing pelacaknya yang memeriksa setiap barang penumpang. Nah, kalau kita bisa mengetahui hal itu, maka akan jauh lebih baik. Tokyo bukanlah destinasi saya. Destinasi saya United States of America. Kenapa? Karena saya punya keinginan di sana. Tetapi sampai sekarang belum keturutan sama sekali. Tidak apa-apa ya, disyukuri saja sama Tuhan. Kenapa? Karena yang kita bisa dapatkan, ya kita pergunakan baik-baik. Kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan perjalanan ke luar negeri, itu anugerah. Karena setiap kali ada pesawat lewat, hi plane, bye-bye plane, be careful plane, saya always berkata seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi dream saya saat saya muda. Saya kepingin bisa keluar negeri, keturutan. Nah, kalau Anda juga punya kesempatan keluar negeri, persiapkan dengan baik. Kenapa? Karena dengan persiapan baik itu akan membuat kita ini lebih nyaman perjalanannya. Anda mau pakai kartu debit yang bisa dipakai di Jepang, misalnya OCBC itu bisa dipakai di Jepang. Ada yang kartu kredit gitu ya. Jadi Anda baca saja, karena saya memang belum menguasai sampai detail gitu ya, karena memang ini bukan destinasi saya. Apa yang menjadi alasan saya tidak mau ke Jepang? Bahasanya beda. Kemampuan bahasa Jepang saya 0. Ohayo gozaimasu, sumimasen, arigatou gozaimasu. Cuma itu aja, yang lainnya nggak bisa. Sehingga saya merasa kagok gitu, saya merasa khawatir karena kendala bahasa. Tetapi itu bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara saya saya melakukan Google Translate. Dengan Google Translate, maka komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, pada saat teman saya ngajak, kok ayo ke Jepang, saya berpikir, saya tanya budgeting, saya tanya cuaca, saya tanya apa yang saja yang harus teman saya itu baik sekali, namanya Johannes, beliau seorang programmer. Dia yang memberikan saya tuntunan untuk saya bisa mendapatkan informasi itu dengan baik. Nah, pada saat saya mendapatkan tuntunan seperti itu, maka saya akan merah, sorry, merah, I'm sorry. Hati-hati ya di sini kalau ada ding, tapi ini di Jepang, guys. Semoga saya pulangnya nggak kesasar ya, guys. Ini sudah merah. Sorry tadi saya lampunya merah.
Jadi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai kita itu ding-dingnya guys. Jangan sampai kita melanggar peraturan sehingga kita dideportasi. Nah, seringkali orang yang dideportasi itu karena melanggar gitu. Tapi kalau dia tidak melanggar, dia tidak akan dideportasi. Nah, ini karena masih hijau, saya mau kesini aja. Saya sudah muter kemana nggak tahu ini. Nanti pakai Google Maps saja. Jadi Google Maps sangat membantu. Thank you sama Google. Nah, saat kita diajak, maksud saya saat saya diajak sama teman saya ke Jepang, saya berpikir, saya hitung-hitung ulang, saya pastikan saya tidak mengalami kendala karena pekerjaan saya itu bisa di remote dari manapun di luar negeri, bahkan bisa di remote. Nah, kemarin pun saya closing di Jepang. Ya, semoga Prudent tidak mempermasalahkan kalau saya closing di Jepang, karena saya melakukannya itu tujuannya hanya untuk membantu nasabah sehingga nasabah itu tidak mengalami kesulitan saat saya sudah di Otsuka ini ya guys. Keren ya, saya sudah di Otsuka Station. Wow, Sugamu ke Otsuka. Nah, saya closing akhirnya kemarin, mengalami kendala karena mungkin SMS nggak bisa karena beberapa hal. Tapi itu hal minor, bukan hal utama. Nah, setelah saya komunikasi dengan digital, akhirnya saya berhasil closing dan hari ini sudah underwriting proof, tinggal dibayar. Tinggal saya ngomong sama nasabah saya, dibayar. Nah, kalau sudah hijau seperti ini guys, itu aman. Tuh hijau, ini hijau ya, pastikan hijaunya itu Anda lihat ya. Saya sudah di Otsuka. Wow, seneng sekali. Lihat ya wajah saya yang seneng. Itu semua karena anugerah Tuhan yang saya nggak bisa katakan dengan apa ya. Kalau mau say thank you, ban kamsha, arigato, itu tidak bisa melebihi dengan perasaan yang saya dapatkan sekarang. Saya seneng gitu guys. Jujur saya seneng. Thank you sama Tuhan. Matur nuwun Gusti, arigato, Tuhan Yesus, kamsha, terima kasih. Ini saya sampai mau meneteskan air mata guys. Terima kasih sama Tuhan. Nah, di imigrasi, sorry ya kalau ceritanya lompat-lompat, karena memang saya tidak well prepare. Saya tidak mempersiapkan bikin vlog ini secara terstruktur, beda dengan teman-teman yang lain bikin secara struktur. Nah, saat saya di imigrasi, misalnya ya, orang-orang antri itu mungkin 2 menit atau lebih dari 2 menit. Saya mungkin 5 menit. Arigatou gozaimasu. Nah, hebat ya, mereka tuh bisa berhenti loh. Saat saya lewat mereka bisa berhenti. Hebat, luar biasa. Ini budaya yang bisa ditiru, yang baik. Saya sampaikan arigatou gozaimasu. Nah, perjalanannya menyenangkan sih. Naik turun gini. Oh, ini yang saya tadi. Saya mau lewat yang lainnya. Saya enggak mau lewat tempat yang sama, saya mau lewat yang sana. Nah, saya di imigrasi itu cukup lama. Saya dilihat, suruh lepas kacamata, saya harus nempel sidik jari dan lain sebagainya. Nah, saat arigatou gozaimasu, saat saya hebat ya, mereka berhenti loh.
Saat saya menginjakkan kaki di zebra cross berhenti. Perlu ditiru di Indonesia. Nah, saya di imigrasi cukup lama. Saya ditanyai, mana tiket pulangmu? Mana tempat hotelmu? Dan lain sebagainya. Ya karena saya punya, aman saya. Kalau teman-teman 2 menit, mungkin saya 5 menit. Saya ditanyai dan lain sebagainya. Kalau sidik jari memang semua sama, semua pasti sama, dimintain semua. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Oh, ini jualan mobil kan? Nah, lolos di imigrasi. Ada hal yang mungkin perlu diperhatikan. Tas saya atau koper saya ketinggalan di troli. Sudah perjalanan 5-10 menit. Akhirnya saya sadar kalau troli saya ketinggalan. Akhirnya saya balik lagi. Nah, akhirnya kan saya mendarat di Narita. Setelah saya mendarat di Narita, hati saya lega. Kenapa? Karena saya mendapatkan privilege untuk bisa menuju ke Narita dengan senang, dengan dokumen yang lengkap, tidak ada salah sama sekali, tidak melanggar. Cita-cita saya waktu kecil saat SMP saya itu kepingin keluar negeri, tetapi saya nggak punya, maksud saya orang tua saya nggak punya uang untuk membiayai saya keluar negeri. Ini apa, sekolah ya? Terus kemudian kepingin jalur sekolah yang nggak ada uang, pakai jalur ilegal saya takut karena sudah mulai pelayanan, mulai mengenal Tuhan, jangan sampai kita salah. Tapi Tuhan itu baik. Saya bisa keluar negeri karena pertolongan Tuhan dengan jalur yang legal. Dan akhirnya saya sampai ini di Tokyo ya guys. Ini saya sampai mana ya? Nekat saya ini. Nah, kalau ada merah kayak gini jangan jalan ya. Meskipun sepi jangan jalan. Ini kan merah. Supaya peraturan itu ditegakkan dan jangan sampai kita itu menyalahi. Nah, ini sudah hijau ya. Ini sudah hijau, saya mulai jalan. Oh, di belakang saya juga ada hijau. Saya mulai jalan saja. Nah, karena kan kita di negaranya orang, bukan di negara sendiri. Negara sendiri pun tetap kita harus menaati peraturan. Jangan sampai kita itu salah. Ini ada konstruksi. Wow. Konstruksinya. Wow. Tapi cuacanya senang, menyenangkan. Thank you God. Thank you God. Said, I want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Nah, sesampai di Narita, saya akhirnya explore di Narita. Di situ kan ada observation deck. Saya pergi ke observation deck A, saya ke observation deck B. Sebetulnya kalau Anda mau putar-putar, titip aja barang itu di locker. Sana itu ada yang bayar 300, 500, 600, tergantung seberapa besar koper Anda. Mungkin karena saya pelit ya, tak bawa kemana. Jadi perjalanan jauh lebih lambat dibandingkan kalau saya taruh koper. Nah, kalau saya taruh koper itu akan lebih memudahkan saya. Ini merah lagi ya guys. Jadi jangan jalan. Nah, ini mulai hijau. Itu hijau. Itu hijau. Jadi saya bisa jalan. Wow, ada mobil bagus. Nah, sampai mana gara-gara lampu hijau ini?
Nah, saya sama teman saya itu beda pesawat. Arigato gozaimasu. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Lupa terus. Saya naik KT Pacific, sedangkan teman saya naik Singapore Airlines. Dia lebih favorit sana. Kalau saya kepingnya sih direct, tapi saya directnya itu transit di Hong Kong 11 jam. Jadi saya masih bisa explore Hong Kong juga. Lihat saja video-video saya yang sebelumnya tentang eksplorasi saya di Hong Kong. Anda pasti bisa mendapatkan. Ayo Mas. Nah, singkat cerita, akhirnya saya kembali ke sorry ya, lompat-lompat dari Narita ke Hongkong lagi karena skripnya tidak diatur dengan baik. Maklum ya, kepingin cerita tapi prosedurnya tidak dibaca. Ini loh yang saya kepingin cerita ke Anda. Ya Anda kalau misalnya mau bikin sesuatu ya bikinlah yang baik gitu loh, jangan asal-asalan. Saya ini di mana? Saya ini keliling di mana? Ini merah ya, jadi jangan. Udah hijau. Tuh hijau. Tuh hijau. Nah, tuh hijau. Nah, sudah Narita lagi. Pokoknya kalau Anda bingung dengan cerita saya, mohon dimaafkan. Tue puji, I'm sorry. Saya harus lihat observation deck utara sama selatan. Nah, setelah saya lihat observation deck utara selatan, saya putar-putar di sana sekitar 1 jam. Akhirnya saya pergi ke Naritasan Omi Video. Ya, di situ itu ada tempel, di situ ada tempat-tempat seperti Kyoto, padahal itu tempatnya di Tokyo. Saya nggak tahu Kyoto seperti apa, karena ini trip pertama saya ke Tokyo, nggak pernah ke Kyoto. Saya hanya tahu Tokyo sekitar Tsugamu sama Akihabara, karena ini baru hari ketiga. Nah, singkat cerita saya di sana, saya bawa kaki koper, dasar pelit ya. Kalau 600 itu 75.000, taruh kopernya, Anda bisa jalan lebih cepat, tidak perlu capek, tidak perlu lelah, Anda bisa bergerak lebih cepat. Ya karena itu di luar budget. Maklumlah, pertama kali, nanti next time ya nggak akan melakukan itu lagi. Nah, singkat cerita, akhirnya ini saya di mana ini? Moro-moro saya sudah balik tempat saya lagi. Coba tak lihat deh. Iya, wis balik tempatku lagi. Oke lah, menyenangkan, bisa sudah sampai tempatku. Terus kemudian saya ke sana kurang lebih pengennya sih 1 jam, tapi lah kok eman ya. Wong di sana sudah, akhirnya saya sampai jam 3. Saya sampai sana jam 2 perjalanan. Terus sambil, soalnya di situ kan mau sudah closing ya, jadi tapi closing asuransi masih. Tapi akhirnya sempat terputus karena gagal gitu. Tapi so far akhirnya per hari ini sudah underwriting approved dan saya merasa senang, tinggal bayar saja. Nah, kalau misalnya saya mau muter sini lagi. Kalau misalnya di sana saya cepat, rugi transportnya, rugi nggak bisa ekspor banyak. Jadi saya di sana almost mungkin dari jam berapa ya? Cukup lama sih. Terus kemudian akhirnya saya bisa, ini apartemennya orang ya, nggak apa-apa, bisa jalan kok.
Loh, lah kok saya lewatnya gini-gini, guys? Oh, keliru, guys. Keliru masuk perkatangannya. Maklumlah, nggak lihat map, langsung jalan. Ya nggak apa-apa lah ya. Mohon maklum ya, tetangga-tetangga sini. Tapi kan saya tidak mengganggu privasi Anda. Akhirnya saya ke sana, janjian, puji syukur saya akhirnya dituntun peron 2 di mana, kemudian dan sebagainya. Akhirnya saya sudah sampai dan bisa bertemu dengan teman saya. Saat saya bertemu dengan teman saya loncat kegirangan. Kenapa? Karena ya ada yang nemenin. Tapi ya khawatirnya itu sedikit karena saya kan juga pernah luar negeri. Jadi ya bisa bertanya, bisa lihat Google. Nah, saat saya bertemu teman saya langsung loncat kegirangan dan akhirnya saya bisa sampai di situ, di belakang situ tempat tinggal saya. Ya, di sini pun juga struggle kok, guys. Dimanapun juga ya struggle. Jadi gimana toh ada hidup yang tidak struggle, tak rasa kok ya tidak ada. Cuma ada orang yang bisa menikmati struggle-nya, ada orang yang tidak bisa menikmati struggle-nya. Yaitu hak masing-masing. Sebelah saya ini kuil. Nah ini kuil. Kuilnya di sini ya. Oke. Terus di samping situ ada kuburan. Tapi kira-kira cuma abu karena tempatnya kan kecil-kecil. Nah, setelah itu saya bertemu itu kurang lebih masih mataharinya masih ada. Sehingga saya merasa senang. Terus akhirnya sampai di tempat saya itu sudah mulai redup. Terus kemudian akhirnya beli makan, mandi karena 2 hari nggak mandi, guys. Loh, lah kok mati? Lu alah cerita dari tadi kok ininya mati, saya kok nggak sadar toh, guys. Mic-nya mati kok saya nggak sadar, piye toh? Wah. Maaf ya nanti kalau saya sempat edit ya tak edit, kalau enggak ya pahami. Ini saya di daerah Sugamo. Walah, mic-nya mati kok ya. Enggak saya periksa. Nah, akhirnya saya beli di 7-Eleven, makan nasi itu 3, kemudian daging-dagingan 2, terus kemudian beli es krim, beli sembarang kalir lah, habis 2.000-an. Nggak apa-apa, karena saya memang ada rencana untuk ngasihin temen saya yang ngajak itu. Kemarin pas makan dia yang bayari. Makan kayak Yoshinoya tapi bukan Yoshinoya. Nah, akhirnya sampai di sana upload sebentar terus tidur karena capek. Di bandara ya sempet tidur lagi. Muter-muter tidur, terus kemudian akhirnya ke Narita Omotesando. Itu kira-kira depan itu kira-kira kereta api. Coba ya saya lihatnya. Itu hari pertama. Nanti saya cerita lagi yang di hari
selanjutnya ya. Sementara itu tuh, thank you guys. Loh, mati lagi. Oh, baterainya habis. Wah, baterainya habis, nggak ngomong-ngomong. Selamat pagi, apa kabar? Tadi itu saya sudah bikin video, ternyata mic-nya tidak jalan. Oke, saya ada di daerah Sugamu, cuacanya 21 derajat, kemarin 33. Ini hari saya yang ketiga di Tokyo. Coba itu kereta tuh kereta. Hai, bye train. Bye train. Bye train. Bye train. Dah, itu kira-kira mau ke Otsuka. Wow, menyenangkan. Saya mau bikin vlog naik sepeda mestinya ya. Tapi sewanya, oh iya mesti sewa ya. Jadi tanggal 16 saya ulang lagi ya. Maaf yang di sini, saya ulang lagi. Tanggal 16 itu saya mendapatkan tiket untuk pergi ke Tokyo. Jadi tanggal 16 itu saya berangkat dari Surabaya menuju ke Hong Kong. Jadi pagi gitu saya berangkat subuh jam 5 itu jam 5 kurang mungkin saya sudah berangkat, sampai di bandara itu jam 5-an, 5:15 gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya check in gitu. Setelah check in nggak butuh lama, cuma mungkin 10-15 menit masukkan bagasi dan lain sebagainya, mungkin 30 menit lah paling lama. Terus kemudian saya menuju ke imigrasi. Setelah saya menuju ke imigrasi, saya menunggu. Wow, itu ada kereta lagi. Wah, ya sudah. Saya menuju ke mana itu? Ke ruang tunggu. Saya nunggunya di sana hampir mungkin kan jam 5:30, mungkin 2,5 jam kira-kira saya menunggunya. Tapi enggak apa-apa. Di sini ada laundry, guys. Laundry. Nah, akhirnya saya berangkat. Saya berangkat menggunakan KT Pacific. Thank you KT Pacific. Dan 8:20 berangkat, sampai di sana itu 13:15. Lebih awal untuk tibanya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya menuju ke Hong Kong. Setelah sampai di Hong Kong, saya ndak muter-muter, langsung isi Octopus Card $100 untuk saya bisa naik bis ke Wan Chai, Causeway Bay, North Point. Itu saya butuh $41,9. Akhirnya saya tiba di Wan Chai, ketemu dengan teman. Di situ saya dijamu makan, cerita-cerita, menyenangkan sekali karena saya bisa bertemu dengan teman saya yang ada di Hong Kong. Teman ini juga teman baik. Jadi
Kalau Anda menabur baik satu kali, Anda akan menuai baik dari orang yang sama atau dari orang lain. Sehingga Anda akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Yang dimana Anda tidak akan pernah mengharapkan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Nah, singkat cerita saya dijamu makan nasi pineng, nasi lemak. Tapi pakai B2, saya seneng sekali. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sampai jam 9 malam. Karena pesawat saya jam 1.20. Jam 9 kurang lebih jam setengah 10 saya sudah sampai di bandara. Kan dianterin. Kalau dari Wancai menuju ke mana itu, ke bandara itu 25 menit kalau malam dan naik mobil, jadi cepet. Terus akhirnya saya tiba di bandara, saya taruhlah, ada Harley Davidson guys. Oh, saya taruhlah tas kayak bawaan saya itu di tempat namanya troli. Nah, singkat cerita akhirnya saya menuju ke counter check-in. Perjalanan 5-10 menit saya baru teringat kalau koper saya atau bawaan saya lupa saya bawa balik. Oh, ini tempat lain lagi ya. JR Sugamo. Oh. Sudah merah. Kalau merah jangan dilawan guys. Kalau merah jangan dilawan. Ini trafiknya merah. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Karena Anda di negara orang dan patuhilah peraturan yang ada di negara. Dan di Tokyo ini terkenal dengan privacy ya. Jadi jangan sampai kita melanggar peraturan orang, peraturan negara. Nah, sesampainya saya di sana sudah berjalan 5-10 menit, saya baru ingat kalau saya melupakan tas saya kembali, untungnya tasnya ndak hilang. Akhirnya saya masuk check in lagi. Proses saya cepat karena saya langsung ke terminal keberangkatan. Karena kan saya sudah punya boarding pass saya kan saya sudah dapatkan dari Surabaya. Terus kemudian boarding passnya langsung dapat 2, jadi saya tidak perlu ngatur check in lagi di sana. Karena saya juga tidak bawa bagasi yang koper yang masuk bagasi besar, karena bagasi besar itu sudah langsung masuk ke dibawa sampai ke Narita. Nah, akhirnya saya berangkat jam 1.20. Cuat AC-nya dempol di sana. Jadi saya itu ke toilet itu berapa kali ya, karena kedinginan. Minum ya banyak, terus kemudian tapi menyenangkan gitu loh. Colokan listrik banyak. Terus kemudian saya juga bawa jaket, jadi tas saya itu terasa berat karena saya membawa beberapa barang seperti jaket, minuman dan lain sebagainya. Kalau di dalam bandara di Hong Kong jangan khawatir, minuman itu gratis, yang khususnya yang guys, yang gratis itu khususnya yang air minum pasti gratis. Ntar ini nyala enggak ini? Dan singkat cerita,
Akhirnya saya berangkat lah. Nah, pada saat berangkat itu kan sudah jam 1-an ya. Saat jam 1-an itu saya saya tertidur sehingga saper saya itu enggak dapat. Pagi-pagi saya bangun tapi bisa tidur enak gitu. Karena saper saya enggak dapat, ngantuk pol gitu. Terus akhirnya saya minta snack pagi harinya. Saya makan ada kayak burger gitu, tapi ya dasarnya saya kalau makan minta kenyang, tapi saya enggak makan kenyang. Akhirnya saya makan di bandara udon yang dingin. Udon itu mie bunder-bunder tapi yang dingin. Nah, singkat cerita, akhirnya saya tertidur lagi di bandara. Jadi tas saya tiduri pakai pakai kepala saya. Nah, barang saya tak ikat gitu, tak deketkan di saya. Jadi ya sudah tidur pulas, nggak tahu ada orang lewat dan lain sebagainya, nggak tahu, tidur. Tapi akhirnya seger di jam tertentu. Akhirnya saya menuju ke namanya Naritasan. Itu saya pakai KC Line, saya naiknya ke KC Naritasan, stasiun Narita. Di situ saya menuju ke Naritasan Omotesando. Di situ ada kuilnya besar. Di situ ada danaunya. Terus kemudian saya sempat ekspor sana. Cuma kalau Anda ke sana sebaiknya Anda bawa itu bagasinya Anda taruh saja, jangan Anda bawa. Kenapa? Kalau Anda bawa, perjalanan Anda jadi tidak lebih cepat karena harus geledek. Ya karena itu first time dan saya merasa 75.000 kok larang. Pelit ya saya, maafkan saya. Akhirnya saya kelenteng, saya jalan, tapi di situ saya juga sempat closing. Untungnya kerjaan saya ini bisa di-remote dari manapun juga. Saya bisa bekerja itu dimanapun, asal ada koneksi internet, saya bisa. Dan saat saya mendapatkan closingan itu per hari ini seneng saya. Jadi bisa untung lah, seneng. Nah, singkat cerita akhirnya saya menuju ke Omotesando. Itu naik train, saya turun di KC Naritasan. Saya perjalanan kurang lebih setengah jam, 45 menit, tapi panas pol, 33 derajat. Saya berteduh berapa kali ya, mungkin 3-4 kali saya berteduh karena panas gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya sampai sana, saya bertemu dengan makanan yang namanya il bakar, belut bakar, tapi mahal 3.000 itu sekali makan kurang lebih 360.000. Jadi saya cuma melihat dan memvideo saja. Jadi Anda tinggal lihat video-video saya supaya Anda bisa tahu apa yang saya maksudkan. Nah, singkat cerita, akhirnya saya tiba di sana, putar explore, ya sambil closing, sambil bawa tas, saya bawa ya ada tas, koper dan sebagainya. Akhirnya saya bisa semuanya kesampaian. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bersiap-siap. 2:30 itu saya sudah siap-siap menuju ke stasiun lagi. Sampai di stasiun saya keliru. Saya pakai, misalnya harusnya saya pakai KC Line, tapi saya naik yang JR Pas. Keliru, saya masuk
Ternyata keretanya berangkat dan saya salah kurang cepat. Jadi kalau Anda ke stasiun, datanglah lebih awal karena di sana schedule-nya on time sekali. Nggak terlambat gitu. Kalau terlambat pun delay mungkin 1 menit saja. Nah, singkat cerita, akhirnya saya keluar lagi. Untungnya Suica saya tidak terpotong. Dan akhirnya saya tetap bisa menggunakan pakai jalur yang lain, yaitu jalur KC lain. Oh, hari ini mendung ya guys. Tanggal berapa tuh hari ini saya kok sampai lupa. Nah, setelah itu saya kembali naik yang KC line, turun di satu tempat, pindah ke yang Yamato line. Saya pindah ke ke line yang lain. Akhirnya saya sampai, dan saat saya sampai saya bertemu dengan teman saya. Saya langsung loncat kegirangan karena saya bertemu dengan teman saya. Artinya kalau saya ketemu dengan teman saya, beban itu terlepas karena ada temennya. Teman saya tadi kan naik Singapore Airlines, sedangkan saya kan naik KT. Tapi so far ini adalah perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang sangat saya senang. Kenapa kok saya sangat senang? Karena sebenarnya saya tidak mengharapkan untuk bisa dapat perjalanan ke Tokyo ini. Saya tidak mau. Apa yang menyebabkan saya tidak mau pergi ke Tokyo? Karena kendala bahasa. Bahasanya itu loh, saya kan tidak menguasai, jadi saya tidak pede gitu. Tetapi akhirnya saya tahu bahwa ada Google Map, ada Google Translate, jadi bisa bantu. Meskipun saya mengalami kesulitan kendala bahasa, saya tinggal ketik saja. Kemudian translate ke Jepang, ketemu. Nah, akhirnya kan sudah menjelang mau jam 4 itu ya. Itu saya sampai di situ jam 4. Kemudian akhirnya saya ke Airbnb. Nah, kalau di Airbnb itu enaknya gini, kita bisa cuci pakaian. Jadi Anda cuma bawa 2-3 setel cukup. Jadi tidak perlu bawa banyak-banyak. Sehingga koper Anda bisa diisi dengan yang lain. Kalau misalnya Anda isi dengan barang-barang yang tidak berharga, maka akan mahal di bagasi. Nah, kalau mahal di bagasi akan jauh lebih mahal daripada kita bawa barang-barang yang berharga, barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai mana tadi? Saya kok sampai lupa, terinterap sesuatu. Ya, maafkan saya karena saya memang tidak mempersiapkan ini dengan baik, dan saya asal bikin gitu loh. Jadi saya tidak melakukannya itu dengan persiapan yang baik. Nah, oh ya, Airbnb itu bisa kita masak, bisa menghemat. Tapi kalau Anda tidak mau masak, ya tinggal beli di 7-Eleven atau yang lainnya, itu nggak terlalu mahal ya guys. Terus kemudian akhirnya saya mandi, tidur sebentar karena memang benar-benar cuapit pol. Karena di situ itu seharian saya di bandara dan 2 hari saya perjalanan.
karena ya transitnya itu yang tadi terlalu lama. Tapi kan ada purpose pergi ke mana itu, pergi ke Hong Kong, jadi ya enggak masalah sudah. Terus singkat cerita, akhirnya saya mandi-mandi, terus kemudian istirahat sebentar, keluar beli makanan, beli nasi 3, beli daging 2, beli es krim, beli air minum, dan lain sebagainya. Akhirnya saya sampai di sana makan, kemudian sudah tidur. Saya bawa Indomie secukupnya untuk backup saja. Ini tadi saya sudah lewat sini atau belum ya? Saya kok lupa, enggak apa-apa dah. Nah, terus kemudian tertidur, pagi-pagi bangun, siap-siap untuk Dewan. Nah, saat saya Dewan, saya mulai persiapan. Apa yang saya persiapkan? Ya sudah, hari ini mau kemana? Mau melakukan aktivitas apa? Itu mulai dipersiapkan dengan baik. Ini kira-kira saya tahu. Ini saya muter-muter di daerah Sugamo, supaya Anda juga bisa tur bersama saya melihat Sugamo itu seperti apa. Tadi saya sudah sampai stasiun Otsuka, satu stasiun. Di sini ada yang lagi bangun. Nah, setelah saya persiapan hari pertama, sudah ke Akihabara. Dari stasiun Sugamo saya naik Yamato Line untuk ke Akihabara. Ada 8 stop, bayarnya cuma 179, 20.000 lah. Nah, daripada jalan ya sudah, untuk mempersingkat waktu pakai itu. Akhirnya saya cari di bagian merah. Nah, di sini saya mau cerita sedikit ya. Saat Anda mau pergi ke luar negeri, bikin itinerary itu yang baik. Jangan sampai asal-asalan gitu. Hari ini mau kemana baru searching, jadi itu merugikan. Anda kalau di luar negeri itu kan bukan waktu itu kan berharga, waktu itu kan mahal. Sehingga kalau Anda sudah persiapkan, oh ya hari ini mau ke sini, hari ini mau. Untungnya teman saya itu baik. Johannes itu seorang programmer, dia baik. Kerjanya dia juga bisa di remote di luar negeri, sehingga dia tidak perlu harus kerja di kantor. Dia mau kerja di kafe, dia mau kerja di mana, dia bawa power bank, dia bawa laptopnya sehingga dia bisa kerja. Termasuk saya juga bisa kerja lewat handphone. Ada nasabah tanya, saya lakukan semua lewat handphone. Jadi nggak terlalu harus di satu titik. Nah, singkat cerita, akhirnya saya cari mau cari lensa kamera, cuma kebetulan harganya cuma 2 juta, jadi harganya affordable. Apakah lebih baik beli di Jepang atau beli di Indonesia? Ya tergantung. Nah, akhirnya itinerary itu kalau dipersiapkan dengan baik akan sangat membantu, sehingga kita tidak akan buang waktu gitu loh. Kalau kita buang waktu itu kan rugi ya. Waktu ini kan jalannya itu sangat cepat, apalagi Anda juga perlu istirahat. Anda harus berjalan berapa step. Persiapkan sepatunya yang nyaman, yang enak. Kalau enggak, ini kaki saya sudah mulai sakit, ini mau tak plester lagi nih, saya mau pulang untuk plester. Dan akhirnya saya bisa ada di sini. Ini adalah hari yang ketiga saya ada di Tokyo, tepatnya di Sugamo, di Jepang. Senang sekali rasanya saya bisa
luar negeri setelah sekian lama nggak keluar negeri. Berapa saat yang lalu saya sempat, oh ini dikunci, oh enggak sih, memang dikunci sendiri. Berapa saat yang lalu itu saya sempat ke Malaysia nganterin nasabah saya untuk berobat. Ya nasabah saya sih yang ngajak untuk pergi ke Malaysia berobat di sana. Saya suruh ngurusi asuransinya, saya dibeliin tiket, saya dibeliin akomodasi, saya dikasih makan, saya dikasih uang saku. Terima kasih sama Antonius, terima kasih sama Mary yang sudah mengajak saya. Nah, singkat cerita, 16 September saya pergi ke luar negeri lagi. Luar negeri itu buat saya hal yang mewah, hal yang menyenangkan. Saya suka bisa ke luar negeri, tetapi nggak semua orang bisa ke luar negeri karena kendala bahasa, kendala paspor, kendala biaya, dan lain sebagainya. Ini kira-kira saya sudah oh, tahu saya mau lewat sini saja. Ya, menyenangkan bisa keluar negeri. Menyenangkan saya bisa keluar negeri. Tuhan baik ya. Nah, terus kemudian saat hari kedua saya di Akihabara, saya nemu lensa tersebut. Saya jalan cari-cari, tentu saja ya saya compare. Saya beli di Yodobasi untuk apa namanya, untuk beli lensanya. Ternyata hari itu enggak ada. Dijanjikan hari ini untuk kembali lagi setelah jam 12. Ini sekarang jam berapa ya? Suasananya enak, waduh, 21 derajat. Sebelumnya 33 derajat di hari pertama saya datang. Ini rasanya saya sudah sampai. Iya, saya sudah sampai di Sugamo Station. Nih. Nah, itu ada kereta lewat gitu. Ada kereta lewat. Hai train. Hai. Halo train. Saya kan anak kecil ya. Tapi ya memang benar-benar ini menyenangkan buat saya. Nih, seperti ini. Ini di bawah saya ini train station. Yuk kita jalan lagi. Karena sebentar lagi saya sudah sampai dekat rumah saya. Kalau Anda sudah pakai ini, apa namanya, sudah pakai aman, nggak mungkin ditabrak. Kalau tidak ada lampu merahnya pun, asal saya menginjakkan kaki di zebra cross, mereka pasti berhenti. Itu yang bisa kita tiru, hal yang baik yang ada di luar negeri, khususnya di Jepang. Orang-orang di Jepang, wanitanya itu nggak boleh gemuk. Mereka harus di situ itu harus slim semua. Kalau misalnya dia bekerja, orangnya gemuk, nanti perusahaannya itu nanti yang akan dipanggil untuk kenapa kok ini gemuk. Program diet itu akan dibayari oleh pemerintah. Terus kemudian dia kalau tidak bekerja, dia nanti harus ikut masuk ke tempat untuk jangan sampai gemuk lagi. Itu memang peraturannya yang ada di sana. Hal yang lainnya itu karena mereka banyak jalan. Saat mereka banyak jalan, artinya ya mereka, lihat toh, ini berhenti toh, keren loh. Saya jalan
aja keren loh, mereka berhenti. Ayo kita tiru yuk di Indonesia. Saya bersyukur bisa berangkat ke Tokyo. Ini hari ketiga saya, suasananya dingin. Sekarang tanggalnya saya lupa, karena saya nggak bawa jam start juga. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat. God bless you. Hey, Eka. Ini sudah kembali lagi ke tempat saya tinggal. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Kamsha, sheshe, thank you, sama Tuhan. Sebentar lagi saya belok kiri. Kamu kok gak klik toilet guys? Maaf kerekam. Udah sampai tempat saya. Scan dulu ya guys.